Berkatnya melimpah El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya melimpah El Shaddai, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, apa kabar pagi hari ini? Apapun keadaanmu, percayalah Tuhan kita lebih besar daripada setiap tantanganmu, daripada setiap masalah yang kau hadapi. Ya, oleh sebab itu kita mau membesarkan nama Tuhan kita. Shalom Kakak Sinai, Bu Evi Lampus. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dan semua ya Bapak Ibu yang bergabung, saya mengajak kita semua memuji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, boleh klik subscribe. Jadi besok-besok Bapak Ibu juga bisa terberkati dengan live streaming ini. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia melimpah El Shaddai. Ya, berkatnya melimpah atas setiap kita yang ada di live room ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk kasih sayangmu, untuk berkatmu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku cemas,
Roh Kudus hiburmu, tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. Ya Shaddai, Ya Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Ya Shaddai mulia, Ya Shaddai, Ya Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Ya Allah, kita lebih besar daripada masalahmu. Katakan sekarang kepada masalahmu, katakan kepada tantanganmu bahwa Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Allah kita lebih besar daripada sakit penyakit kita. Saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu lagi sakit apa. Katakan Allah kita lebih besar. Allah kita lebih besar juga dari pergumulan ekonomi kita. Dia terlebih besar, Dia terlebih berkuasa, Dia terlebih dahsyat. Ya kata Maidalena, Allahku lebih besar dari segala masalahku. Ya, kita mau mengecilkan masalah kita mau injak-injak masalah kita. Ya, kita mau membesarkan nama Tuhan kita. Oke, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Bapak Ibu yang terberkati boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share. Ya, saya percaya dengan demikian Bapak Ibu sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, seperti pujian yang kami naikkan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Demikian pula deklarasi dari hati kami bahwa Engkau sungguh-sungguh lebih berkuasa dari setiap masalah tantangan yang saat ini kami hadapi. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, dan Engkau yang memberikan penerangan dalam mata hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga pengertian mereka boleh terbuka dan mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan mereka bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Bu Esther, senang sekali bisa melihat Bu Esther di sini ya. Dan melihat semuanya Bapak Ibu semua. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, Kakak Pimpin, Kakak Estina, Kakak Maidalena, Kakak Omanawi, Kakak Ibu Evi Lampus, ya, Ibu Elizabeth Setiawan, Kakak Wisnu, dan semuanya. Kakak 4 tadi apa cepat sekali ya, mohon maaf kalau nggak kebaca semuanya. Tapi saya mengenal dan saya ingat ya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live, karena saya juga mendoakan Bapak Ibu, jadi saya ingat. Ya, pagi hari ini saya hendak
membagikan satu firman Tuhan. Ya, saya tergerak untuk membagikan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu yang lagi galau ya, yang lagi menghadapi masalah, yang lagi takut, yang lagi terjepit ya, yang lagi bingung. Misalnya kau terima vonis dokter bahwa ya sakitmu itu kritikal, sakitmu itu ya bikin ciut. Nah, ini firman Tuhan untuk Bapak Ibu semua ya. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya tenang dulu Bapak Ibu, diam dulu. Karena respon pertama yang engkau ucapkan ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi tantangan, ketika engkau mendapatkan report dari dokter, itu akan menentukan apakah Bapak Ibu akan mengalami kemenangan atau kekalahan. Jadi respon pertama, ucapan yang kau ucapkan itu akan menentukan. Ya, jadi berhati-hati, lebih baik diam dulu, jangan ya curhat sana curhat sini. Ya nggak apa-apa sih ya curhat, tetapi jangan ya, saya ngajak Bapak Ibu jangan. Kalau mau curhat datang sama Tuhan ya, ungkapkan semua isi hatimu boleh sama Tuhan, tetapi jangan curhat sana curhat sini. Karena kenapa? Semakin engkau memperkatakan ketakutanmu, semakin engkau memperkatakan ada pengharapanmu ya semakin engkau diingatkan bahwa masalahmu itu lebih besar dibandingkan Tuhan kita. Jangan ya Bapak Ibu. Kita mau melihat dari Markus 7 ayat 27 sampai 29. Markus 7 ayat 27 sampai 29. Ya, saya bacakan Markus 7 ayat 27 sampai 29. Dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ya, ini menceritakan tentang seorang wanita yang punya anaknya itu sakit dan sakitnya itu kerasukan setan. Kemudian apa yang terjadi? Wanita ini mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Padahal dia udah dicuekin sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ngecuekin dia, tetapi dia tidak berhenti mencari Tuhan. Dan perhatikan Bapak Ibu, kata-kata Tuhan Yesus di sini nggak enak ya, nggak enak banget gitu loh. Kalau Bapak Ibu dan saya ada di posisi wanita ini, apa respon kita? Pernah berpikir Bapak Ibu, apa respon kita? Mungkin ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita udah cari Tuhan, kita ada masalah, kita cari Tuhan, tetapi seolah-olah keadaan makin parah misalnya. Seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, seolah-olah Tuhan ngecuekin kita. Nah, apa respon kita? Ucapanmu itu akan menentukan apakah engkau mengalami kemenangan, apakah engkau dijawab oleh Tuhan, apakah engkau mendapatkan berkat Tuhan, atau engkau tidak mendapatkan apa-apa. Di sini dikatakan biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, kita tahu bahwa waktu dulu memang ya Tuhan, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, memang misinya Tuhan itu yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah untuk umat pilihannya, ya bangsa Yahudi. Tetapi kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus
disalibkan di kayu salib, apa yang dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Tuhan gak pilih kasih, Bapak Ibu, jangan salah interpretasi ayat firman Tuhan. Tuhan gak pilih kasih karena hanya waktu itu, waktu zamannya Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, memang dia diutus kepada anak-anaknya, kepada bangsa Yahudi, dan kitalah sekarang semuanya menjadi bangsa pilihannya Tuhan, dicangkokkan menjadi bangsa Yahudi oleh karena Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada wanita ini. Tetapi apa respon wanita ini? Benar Tuhan, kita lihat, kita mau belajar dari wanita ini. Wanita ini merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dari pengalaman saya, ya memang pengalaman saya nggak sebanyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi dari pengalaman saya, orang-orang yang langsung ketika didoakan, langsung dia langsung mendapatkan kesembuhan ya. Itu adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa dirinya itu orang yang berdosa dan butuh Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau saya mendoakan orang gitu, kalau orangnya ditanya, adakah dosa yang belum diakui, misal saya, mohon maaf saya nggak itu ya menghakimi, tetapi banyak kali orang-orang bilang, misalnya kalau orang-orang yang langsung gitu ya, rendah hati, wah kuasa Tuhan itu nyambar dengan seketika. Ya saya mohon maaf, saya tidak menghakimi ya, saya ngomong juga banyak dosanya. Cuman kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa kerendahan hati itu penting. Dan apa di sini kita belajar? Maka kata Yesus, ya benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini kontras dengan pemahaman dari banyak dari kita ya. Banyak dari orang percaya yang berpikir selalu, ya Tuhan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Ya nggak salah kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Ya, jangan, itu namanya doa pasrah. Mohon maaf ya. Kalau memang kita sudah tahu kayak Tuhan Yesus itu, banyak orang percaya mencuplik, mengambil ayat itu dari doa Tuhan Yesus di kayu salib. Sewaktu dia belum disalibkan di kayu salib, apa yang Tuhan Yesus doakan? Jikalau boleh, jikalau boleh ya, saya doa pakai bahasa saya sendiri ya, bukan pakai firman Tuhan, pakai bahasa saya sendiri. Tuhan Yesus ngomong gini, jikalau berkenan ya, jikalau Engkau mengizinkan, jikalau boleh Bapa di surga, maka cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu, ya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah doa kita. Kita harus berdoa sesuai konteks, sesuai dengan, jangan asal nyomot Alkitab dan memakai itu untuk setiap konteks doa kita. Jangan. Tuhan Yesus berkata seperti itu karena Tuhan Yesus sudah tahu kehendak Bapa bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berdoa seperti itu, bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendak-Mu. Sama seperti ketika kita disuruh ngampunin orang, ya kita nggak mau ngampunin, maka apa yang kita doakan? Kita boleh berdoa ya, kalau boleh misalnya apa gitu ya, tetapi bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendak-Mu, yakni apa? Kita harus ngampunin itu ya Bapak Ibu. Tetapi kita harus belajar seperti wanita ini. Wanita ini itu kekeh, ngotot, ketika padahal di sini ya Tuhan udah nolak, betul? Betul, di sini dikatakan tidak patut ngambil roti buat anak-anak tapi dilemparkan ngasih ke anjing. Itu artinya bukan cuma nolak, udah ngerendahin, nolak. Siapa Bapak Ibu yang saat ini lagi merasa ngalamin begitu? Udah doa-doa sama Tuhan tetapi engkau belum melihat pertolongan Tuhan, malah keadaan seolah-olah makin
getting worse itu semakin buruk. Siapa Bapak Ibu yang ada di sini yang lagi ngalamin seperti ini? Kita mau belajar dari wanita ini. Wanita ini berkata apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Udah gitu pergi gitu. Pulang dengan tangan hampa. Apakah begitu? Ayo jawab. Nah, tapi seringkali kita begitu kan? Seringkali mungkin Bapak Ibu ya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar cerita Alkitab ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengaplikasikan? Apakah kita sudah melakukan seperti yang wanita ini perbuat? Apakah dia langsung, ya sudah Tuhan kalau begitu, saya pulang aja dengan tangan hampa, dengan hati kecewa, dengan hati sedih, dengan hati marah gitu sama Tuhan? Apakah seperti itu? Enggak, wanita ini kekeh ngotot gitu ya. Karena dia ini sebetulnya wanita ini bukan orang Yahudi. Makanya kan Tuhan Yesus nolak. Tetapi dia yang bukan Yahudi, dia lebih mengenal siapa Tuhan kita. Dia lebih mengenal bahwa Tuhan kita itu Allah yang maha kasih, Allah yang maha mengampuni, Allah yang menyembuhkan. Makanya dia ngotot, dia nggak mau pulang. Dia cuma ngomong begini, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Deklarasi imannya, respon ucapannya itu memperlihatkan apa yang ada dalam hatinya, memperlihatkan imannya kepada Tuhan. Makanya apa yang Tuhan katakan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah, sekarang kita mau sama-sama periksa respon kata-kata apa yang kau ucapkan ketika engkau mendapatkan masalah, ketika engkau mendapatkan vonis dokter, ketika engkau dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar sama debt collector. Respon apa yang engkau ucapkan? Ya, mungkin engkau memilih curhat misalnya sama orang. Ya nggak salah sih, tapi kalau saya ya, Bapak Ibu boleh ikutin saya ya, kalau menurut Bapak Ibu baik. Kalau saya nggak mau curhat sama siapa-siapa ya, kecuali kalau saya tahu bahwa misalnya hamba Tuhan itu bisa mendoakan. Curhat pun misalnya sama hamba Tuhan pun gak sembarangan hamba Tuhan. Yang bisa saya percaya, misal yang bisa mendoakan, yang punya kuasa, misal ya. Jangan curhat sama banyak orang. Kenapa? Karena setiap kali engkau memperkatakan masalahmu, setiap kali engkau ya sedang mengingatkan kepada dirimu sendiri bahwa engkau sedang punya masalah dan masalahmu itu gede. Ya, dengan kata lain, engkau sedang setuju dengan masalahmu. Dengan kata lain apa? Engkau sedang membesar-besarkan masalahmu. Dengan kata lain apa? Engkau sedang ya membesarkan musuhmu. Dengan kata lain, engkau sedang setuju dengan musuh-musuhmu. Jangan Bapak Ibu, jangan. Percayalah, karena setiap kali kita berkata-kata ya, kita itu sedang, walaupun kita mengatakannya kepada teman misalnya, kita curhat ya, kita itu mendengar kan, kita mendengar semua kata-kata yang kita ucapkan. Nah, kalau kita mendengar setiap kata-kata yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Semakin sering engkau mengucapkannya, semakin sering engkau melihat sesuatu atau membaca sesuatu atau engkau menonton sesuatu, maka sesuatu itu akan mempengaruhi hati dan pikiranmu. Demikian pula, semakin sering engkau mengucapkan masalahmu, ya, itu akan mempengaruhi engkau, mempengaruhi hati dan pikiranmu.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau berhati-hati. Apa yang kita ucapkan, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Waktu ada seorang kepala rumah ibadat yang minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk datang menjamah anaknya, menyembuhkan anaknya, apa respon Tuhan Yesus? Mohon maaf, ini berbicara tentang Lazarus ya, bukan kepala rumah ibadat. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat Yohanes 11 ayat 4. Ya, dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita coba lihat deh, ini berbicara tentang apa ya? Yohanes 11. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Kitab Yohanes, bentar ya, saya buka Kitab Yohanes 11 ya, untuk persisnya ya, ini berbicara tentang Lazarus ya, Lazarus. Jadi ketika mendengar bahwa orang yang dia kasihi itu sakit, belum meninggal waktu itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Respon pertama, ingat, respon pertama dari apa yang kau ucapkan itu akan menentukan apakah engkau akan mengalami kemenangan, mukjizat Tuhan, atau engkau mengalami kekalahan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Namun Bapak Ibu perhatikan di kitab Yohanes 11, ya, saya nggak mau membaca semuanya karena panjang ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri, ini tentang Lazarus. Jadi Lazarus itu sakit, ya intinya Lazarus itu orang yang dikasihi Tuhan. Maksudnya Lazarus dan Maria Marta itu keluarga di mana kalau Yesus datang ke Betani, Tuhan Yesus selalu tinggal di rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus ini. Ya, obviously ya, otomatis kita bisa melihat bahwa obvious itu secara dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, mohon maaf ya kalau saya bahasa Inggrisan, kadang pikiran saya itu otomatis bahasa Inggris gitu. Bahasa Indonesia malah mikir dulu. Ya, jadi begitulah. Nah, ada hubungan yang baik antara Tuhan Yesus dan Maria, Marta, dan Lazarus. Iya dong. Kalau nggak mungkin setiap kali Tuhan Yesus datang ke Betani, Tuhan Yesus tinggal di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa orang yang dikasihinya itu sakit? Tuhan Yesus ngomongnya apa? Ya, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Itu respon pertama yang Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang terjadi? Walaupun sudah mati pun Tuhan bangkitkan kembali. Seperti ucapannya bahwa penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, seperti itulah yang terjadi. Nah, saat ini Bapak Ibu, engkau yang lagi divonis oleh dokter sakit, jangan perkatakan ketakutanmu, jangan setuju dengan vonis dokter. Mohon maaf ya, saya percaya dengan dokter. Saya percaya, maksudnya Tuhan bekerja lewat ilmu pengetahuan, lewat sains, lewat kedokteran. Saya percaya. Dan Bapak Ibu ya bisa disembuhkan Tuhan lewat tangan dokter. Saya percaya, saya setuju itu. Namun kita juga harus memakai iman kita. Ya, faktanya mungkin engkau divonis dokter sakit. Ya, tetapi kebenarannya 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Ya, terima kebenaran itu sebagai kebenaranmu. Dan kebenaran firman Tuhan itu yang ada dalam dirimu, itu yang akan mengubahkan keadaanmu. Engkau yang sekarang sedang terlilit oleh hutang pihutang, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang lagi dikejar deadline ya. Bapak Ibu, mungkin kenyataannya seperti itu, tetapi kebenarannya darah Yesus sudah membayar setiap harga daripada kutuk dosa kita di atas kayu salib. Kebenarannya ada tertulis
Tuhan Yesus dibuat menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Kebenarannya Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga kutuk hutang pihutang yang tertulis dari Kitab Ulangan 28. Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti kapan-kapan saya akan bacakan, saya akan bahas satu persatu kalau Tuhan izinkan ya. Ya, ada kutuk, ada berkat memang ya. Saya mau bahas itu sebetulnya. Hari ini sebetulnya saya mau bahas itu, cuman saya tergerak karena saya merasakan banyak sekali Bapak Ibu yang lagi takut, lagi khawatir, lagi bingung ya. Jadi saya tergerak untuk memberikan ya sharing firman Tuhan ini. Jadi bagaimana caranya kita mengalahkan setiap ketakutan kita, setiap masalah, setiap ya tantangan yang kita hadapin hari ini. Ya, saya mau bagikan satu kesaksian. Ya, ini kakak saya sendiri, kakak kandung ya. Kakak kandung saya ini divonis sakit jantung oleh dokter. Ya, divonis oleh sakit jantung, dan apa yang kakak saya ngomong ya, langsung respon spontan, kata-kata spontan dalam dirinya. Dia ngomong gini, no way, bahasa Inggris ya, dia suka ngomong bahasa Inggris juga. I don't have time to be sick. Itu yang dia ngomong. Dia sama sekali belum sempet doa sama Tuhan ya, Tuhan sembuhkan saya dari sakit jantung. Enggak, dia nggak punya waktu. Maksudnya itu artinya begini, no way itu apa ya, bahasa Indonesianya apa sih no way? Ya nggak mungkin lah, pokoknya nggak mungkin saya sakit jantung. Saya nggak punya waktu untuk sakit jantung. Itu yang dia ucapkan. Ya, Ica, thank you. Itu yang dia ucapkan. No way, I don't have time to be sick. Enggak lah, nggak mungkin. Saya nggak punya waktu untuk sakit. Dia nggak sempat ngomong sama Tuhan Yesus minta disembuhkan. Belum sempat. Dan apa yang terjadi? Dia akhirnya ya menurut dokter spesialis dia harus scan sana lagi, scan sini lah, apalah dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa yang ditemukan oleh dokter? Dia nggak sakit jantung, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pikir ini kebetulan. Tetapi ya saya mau kasih lagi satu kesaksian. Kakak saya yang sama ini ya, bukan hanya divonis sakit jantung, tetapi memang dari keturunan, dari mama saya kan ada diabetes. Diabetes itu sakit keturunan kan? Ya, sakit keturunannya. Jadi kakak saya yang paling besar ini dan kakak saya yang ketiga juga ada diabetes, karena kan memang sakit diabetes itu sakit keturunan kalau secara medikal. Kalau secara spirit itu adalah kutuk keturunan ya. Kita tahu bahwa secara spirit itu adalah kutuk keturunan, tetapi secara medikal dikatakan sakit keturunan. Nah, apa yang kakak saya lakukan? Saya nggak akan, dia bilang saya nggak mau, I refuse to be sick ya. Saya menolak untuk sakit. Itu yang dia katakan. Apa yang terjadi ya? Dokter memberikan dia resep obat, dia nggak makan. Ya jangan ngikutin ya Bapak Ibu, jangan ngikutin. Maksud saya segala sesuatu tergantung pada imanmu dan kepada dirimu. Jangan nanti diikutin, wah kata Ibu Ciara jangan makan obat. Jangan ya Bapak Ibu, jangan ya. Jangan mengikuti ya. Ya Ibu Esther, saya juga menolak sakit, betul. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ganti, dia punya lifestyle. Lifestyle tahu kan? Cara makan ya. Itu dia ganti sama sekali. Dan sampai saat ini dia nggak makan obat. Dan dia gula darahnya normal. Bapak Ibu percaya nggak percaya? Makanya yang seperti saya katakan firman Tuhan ini ya. Ya dan amin. Respon pertama yang kau ucapkan ketika kau menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi vonis dokter itu sangat penting.
Jangan kau setuju dengan musuhmu, dengan tantanganmu, dengan masalahmu. Jangan kau membesar-besarkan masalahmu itu dengan selalu memperkatakannya, dengan selalu memikirkannya. Kan ada orang yang begitu kan? Ada, iyalah. Ya, mungkin banyak dari kita juga begitu ya. Kita seringkali membicarakannya. Ya, Ica, mohon maaf ya saya tidak menghakimi. Cuman kita harus tahu kebenaran firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita. Ya, kita sering membicarakannya. Semakin sering kita membicarakannya, semakin sering kita mempengaruhi hati dan pikiran kita. Semakin sering kita mengkumandangkan kemenangan musuh kita. Ya, musuh kita itu siapa sih? Ya, musuh kita itu setan iblis, penguasa-penguasa di udara yang memakai apa? Sakit penyakit, yang memakai apa? Hutang pihutang. Ya, hutang pihutang memang ada kesalahan kita juga, tetapi ya kesulitan ekonomi. Setan iblis itu memakai daging kita, kedagingan kita untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, kita selama kita masih ada di dalam tubuh ini, ya kita memang masih memiliki kedagingan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Matikan daging itu. Sebetulnya saya mau membagikan tentang topik itu. Matikan daging, karena itu penting sekali buat kehidupan kita. Cuman ya saya percaya kebetulan Roh Kudus ya mendorong saya untuk membagikan firman Tuhan ini, karena saya percaya banyak sekali dari Bapak Ibu yang sedang mengalami ya masalah lah, dikejar-kejar hutang lah, tantangan ekonomi lah, lagi khawatir, lagi takut ya, vonis dokter lah. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau jaga apa yang keluar dari mulut bibir kita mau jaga. Karena apa? Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Kata Amsal 12 ayat 14. Ya, setiap orang, bayangkan, kita tahu bahwa secara natural kita itu dikenyangkan oleh makanan kan? Ya dong, makanan fisik. Tetapi firman Tuhan berkata, ya Ibu Farida, bahwa kita akan dikenyangkan oleh buah perkataanmu. Saat ini engkau yang lagi ekonomimu yang lagi tengkurap, jangan katakan, waduh ekonomiku lagi tengkurap. Jangan ya. Katakan apa janji Tuhan. Katakan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan saya menurut kekayaan di dalam kemuliaannya. Perkatakan apa yang kau ingin lihat. Setidaknya perkatakan ya bahwa darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosaku, kutuk langit tembagaku. Tahu kan Bapak Ibu langit tembaga? Langit tembaga itu maksudnya itu tertulis di Ulangan 28 ya. Jadi kalau orang nyari duit itu susah banget mau dapat rezeki. Itu kutuk langit tembaga. Kalau misalnya usaha ini gagal melulu, itu sebetulnya kutuk penyembahan berhala sih ya. Penyembahan berhala. Ya berhala hari gini kan, zaman sekarang kan kebanyakan kita ya yang lebih kita utamakan apa sih? Ya kebanyakan ya itu tadi, uang. Ya jangan jadikan uang tuanmu. Kalau engkau menjadikan uang tuanmu, ya dia akan menjadi tuan yang kejam, Tuhan yang jahat. Jangan Bapak Ibu jadikan Tuhan menjadi tuanmu. Maka apa kata firman Tuhan? Segala sesuatu yang kau butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tapi nggak ada yang mustahil ya Bapak Ibu, apapun keberadaanmu. Firman Tuhan ini bukan datang untuk menghakimi kita, bukan. Kita mau sama-sama belajar, termasuk yang ngomong juga. Saya juga terus belajar, karena kedagingan itu harus terus kita salibkan. Setiap hari kita harus salibkan. Setiap hari kita
diperhadapkan kepada pilihan. Misalnya, pilihan untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan daging kita. Betul? Betul. Jadi setiap hari ini adalah peperangan kita seumur hidup. Tetapi tahukah Bapak Ibu, setiap kali ya, kalau kita nurut sama Tuhan, maka kalau Bapak Ibu sudah maksudnya tahu ya, maksudnya sudah diurapin Tuhan, Bapak Ibu tahu banget bahwa setiap kali kita taat sama Tuhan, itu ada reward, itu ada certain portion of His Spirit is given to us. Bahasa Indonesianya apa? Ada porsi bagian dari rohnya yang Dia berikan kepada kita setiap kali kita taat kepadanya. Dan apa sih sesungguhnya yang kita cari di dunia ini? Kita harus cari Dia dulu. Dia itu sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan, sumber daripada damai sejahtera, sumber daripada segala sesuatu yang baik ya. Jangan setuju dengan ya dagingmu, dengan kedaginganmu ya. Oke, sebetulnya saya nggak mau bahas itu sih, mau bahas yang lain. Oke, nggak apa-apa, saya percaya apapun yang keluar dari bibir mulut saya itu adalah perkataan dari Roh Kudus untuk Bapak Ibu yang pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, dikatakan dari Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau yang engkau perkatakan, yang kau lihat, yang kau dengar itu selalu firman, maka imanlah yang akan timbul. Ini salah satu cara bagi Bapak Ibu yang sekarang lagi terbelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa keluar bebas dari khawatir, dari takut ya? Salah satu caranya ini, engkau baca terus berulang-ulang. Engkau perkatakan, karena ketika engkau perkatakan, maka engkau mendengarkan. Iman itu timbul dari pendengaran kan, pendengaran akan firman. Jadi nggak cukup engkau hanya misalnya engkau cuma mikir gitu dalam hati, nggak cukup, karena ada tertulis iman timbul dari pendengaran. Bapak Ibu, pendengaran ya, oleh firman Kristus. Nah, mulai Bapak Ibu mulai baca, kemudian engkau perkatakan apa yang kau ingin lihat. Misalnya tentang kesembuhan. Katakan, oleh bilur darahnya aku menjadi sembuh. Aku sudah sembuh oleh bilur darahnya 2000 tahun yang lalu loh. Dalam dunia roh itu tidak terbatas oleh waktu ya. Waktu itu tidak, maksudnya dalam dunia roh tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Demikian pula 2000 tahun yang lalu Tuhan sebetulnya sudah membayar kutuk sakit penyakit kita. Kita sudah disembuhkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, walaupun sakitnya sekarang, kita itu sudah sembuh secara roh. Kita itu sudah sembuh. Kita ini cuman tinggal menerimanya, menjadikan kenyataan dalam dunia nyata sekarang. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari firman Tuhan yang saya bagikan kemarin, bagaimana bahkan sebelum dunia ini dibentuk, dunia ini dijadikan, kita ini sudah dipilih. Berarti dalam dunia roh ini tidak dibatasi maksudnya oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu itu sudah terjadi terlebih dahulu dalam dunia roh, baru termanifestasikan dalam dunia nyata yang saat ini kita sebut dunia nyata. Sebetulnya dunia nyata yang lebih real itu dunia roh. Sebetulnya dunia nyata yang kelihatan ini, yang sementara Bapak Ibu, yang everlasting alias yang kekal itu dunia roh. Tapi kita menyebutnya kebalik, kita berpikirnya kebalik kan, kita pikir yang kelihatan adalah yang nyata, yang nggak kelihatan itu nggak nyata. Padahal yang kekal itu yang nggak kelihatan, dunia roh ya. Yang kelihatan ini ilusi sementara. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita coba berpikir, kayaknya
10 tahun yang lalu itu baru kemarin, tetapi sekarang kita udah umur sekian gitulah. Betul kan? Kita udah ulang tahun. Ya, Ibu Esther yang baru berulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Bu Esther. Ya, kita udah umur sekian gitu loh. Coba Bapak Ibu kita mau hitung balik ya, hitung balik. Umur manusia berapa sih? Misalnya kalau yang ditulis di Alkitab 70 tahun ya, itu yang ditulis di Alkitab. Tapi jangan setuju. Coba Musa aja yang ngomong 70 tahun, dia kan nggak meninggal umur 70 tahun kan? Iya, kita hitung umur kita di dunia itu berapa tahun lagi ya. Jadi kita mau mulai memperkarakan apa yang tidak kelihatan, karena apa yang tidak kelihatan itulah sebetulnya yang mengontrol apa yang kelihatan di bumi. Ya sudah pukul 4.47, cepat sekali ya. Sebetulnya saya masih mau membagikan banyak hal. Ya sudah, besok-besok aja lagi ya. Besok-besok lagi ya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini sudah menolong Bapak Ibu ya. Menolong Bapak Ibu untuk keluar dari ketakutanmu, kecemasanmu. Mulai sekarang renungkan firman Tuhan ya, belajar firman Tuhan, ambil bagian-bagian firman Tuhan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Engkau misalnya yang lagi terhimpit oleh ekonomi, tadi saya sudah kasih beberapa ayat ya. Masih banyak, begitu banyak ayat janji-janji Tuhan di firman Tuhan. Engkau mulai baca, engkau mulai renungkan, engkau mulai perkatakan. Karena kata firman Tuhan, what we behold, we become. Bahasa Inggrisnya, sebetulnya bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya tidak persis sama seperti apa bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya what we behold we become, maksudnya apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita lihat, maka kita akan menjadi orang seperti itu. Jadi makanya ketika we are beholding the glory of God, ketika kita memegang, kita melihat, dalam bahasa Indonesianya terjemahannya kurang lebih begitu. Ketika kita memegang, melihat kemuliaan Tuhan, maka kita akan being transform, akan diubahkan semakin hari semakin ya seperti Tuhan Yesus, semakin dari kemuliaan menuju kemuliaan. Itulah yang akan kita dapatkan. Demikian pula ketika kita melihat firman, kita memegang firman, maka kita akan dirubahkan dari dalam. Ketika yang dari dalam itu dirubahkan, maka itu akan merubah apa yang ada di sekelilingmu. Itu akan merubah masalahmu. Itu akan merubah, mengusir semua kegelapan yang ada di dalam kehidupanmu. Ya, oke. Saya mau berhenti pembicaraan firman Tuhan sampai di sini. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mereka yang sedang takut, yang sedang khawatir, yang sedang cemas. Saat ini kuasa Tuhan mengalir. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa jahat, belenggu roh, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saat ini hancur, patah dalam hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran saya usir keluar. Digantikan oleh kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Ya, kuasa Tuhan mengalir. Saat ini Bapak Ibu yang lagi sakit, ya Bapak Ibu bisa pegang bagian tubuh yang sedang sakit. Saya akan berdoa melepaskan kuasa Tuhan untuk menjamah bagian tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, Roh kesembuhan, mari hamba-Mu mohon datang dan jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini.
Engkau yang sedang sakit di tulang belakangmu, di bokongmu, engkau yang sedang sakit di kakimu, yang lagi gak bisa jalan, saat ini kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah bokongmu yang sakit sekarang sudah sembuh, sudah pulih. Kakimu yang sakit sekarang sudah sembuh. Sakitnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir atas kakimu. Kakimu sekarang bisa digerakkan, bisa dipakai untuk berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh coba berjalan ya, engkau yang lagi sakit kaki, yang tadinya sakit kaki, engkau boleh coba berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir menjamah tubuhmu. Engkau yang sedang sakit benjolan, ya entah itu di tengkukmu, ya di bagian tubuhmu, di payudaramu, sekarang saya berdoa, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan setiap kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Tubuh jiwa rohmu sudah sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini saya cabut setiap benjolan dari tubuhmu, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan di tengkukmu sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan rata dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan di payudaramu sekarang saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang masih punya kepahitan, masih punya kebencian, yang belum melepaskan pengampunan, lepaskan dulu pengampunan terhadap saudaramu itu, ya, supaya tidak ada yang menghalangi kuasa kesembuhan daripada Tuhan untuk menjamah engkau. Kuasa Tuhan mengalir, saya cabut semua roh tumor, roh kanker keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Kanker negatif, tumor negatif dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, terima kasih. Kuasa Tuhan mengalir. Engkau yang sedang sakit tiroid, sekarang saya perkatakan hormon tiroidmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang mengalir. Benjolan tiroidmu kempes sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Sekarang semua benjolan rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Hormon tiroidmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga melepaskan berkat untuk usahamu, untuk keluargamu, ya. Diberkatilah engkau, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati tokomu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, pabrikmu, semua diberkati Tuhan. Dicurahkan berkatnya kepada lumbung-lumbungmu hingga berkelimpahan, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Saya juga melepaskan berkat engkau yang sedang terlilit oleh hutang pihutang. Darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Roh hikmat turun atas engkau, roh yang takut akan Tuhan turun atas engkau, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dibukakan jalan keluar bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu semua, dan doa-doanya ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan, ada mukjizat yang Bapak Ibu alami. Ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang mau menyaksikan, kalau tadi waktu didoakan ada kesembuhan,
ada kuasa Tuhan, boleh Bapak Ibu tuliskan di komentar, nanti saya akan baca ya. Dan segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih juga Ibu Farida, ya terima kasih. Ya, saya mengucap syukur Roh Kudus yang sudah menolong Ibu Farida, sudah menguatkan Ibu Farida, dan saya percaya menguatkan semua yang ada di sini, yang lagi khawatir, yang lagi takut. Ya, Ibu Eva, apa yang Ibu rasakan ketika saya doakan tadi? Apa yang Ibu rasakan? Ya, Ibu boleh tulis di komentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya masih membuka kesempatan ya, kalau yang mau didoakan yang sakit secara khusus, saya akan undang naik ke atas. Bapak Ibu boleh klik tombol tamu, nanti saya undang naik ke atas. Nggak mustahil kalau kemarin-kemarin Tuhan melakukan banyak mukjizat. Ya kemarin Ibu siapa? Saya jadi lupa. Ibu siapa yang kemarin saya doakan? Ya, syaraf kejepitnya sudah 9 tahun, tadinya mau operasi, nggak jadi dioperasi. Ya, syaraf kejepit yang ditengkuk saat itu juga sembuh kemarin ya. Puji nama Tuhan Yesus, puji Roh Kudus yang melakukan mukjizat. Saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa bantu mendoakan. Ya, yang mengerjakan mukjizat itu Roh Kudus. Ya, terima kasih juga Kakak Maidalena. Ya, Ica, terima kasih Kakak Yusuf. Ya, Kakak Rizda, Ibu Eva, ya, dan semuanya. Ibu Eva, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan tadi? Ya, kalau mau didoakan secara khusus, ya boleh klik tombol tamu ya. Nanti saya akan undang naik ke atas. Sambil menunggu, saya mengajak Bapak Ibu semua, kita menaikkan pujian. Ini sebetulnya pujian kesukaan saya. Ya, kalau ada satu lagu, cuman ada satu lagu, maka ini yang akan saya nyanyikan. Karena ini adalah doa saya. Saya percaya, ya, maksudnya pujian ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Dan saya berharap bahwa pujian ini juga akan, saya mau didoakan secara khusus. Oke, Ibu Eva. Nanti ya pujiannya. Shalom Ibu Eva. Ya, apa kabar Ibu Eva? Ibu Eva bisa buka kamera? Ibu, apakah bisa buka kamera? Harusnya bisa buka nih, udah 9 ribuan pengikutnya ya. Shalom Bu. Bu Eva. Ibu Eva, shalom. Shalom, Ibu. Shalom. Ya, Ibu bisa. Kamera saya agak, iya, kamera saya agak error Ibu. Saya selama ini nggak pakai kamera. Oh ya udah nggak apa-apa. Ibu Eva dulu kan pernah didoakan, seingat saya benjolannya kempes ya. Terus Iya. ya sekarang gimana? Apa yang mau dibantu? Didoakan. Saya masih rasa kecemasan, ketakutan itu masih. Karena saya sudah ke arah sudah hipotiroid. Oh, oke. Tapi kemarin itu benjolannya udah kempes. Iya, turun Ibu, turun. Oh, oke. Jadi tadinya Ibu hiper. T4-nya turun, cuma TSH-nya tuh naik sekali, 61 Ibu. Oh, oke. Iya, saya doakan ya Ibu Eva. Ya, saya merasakan ketakutan yang itu sih, ketakutan yang sangat itu ya, dari Ibu Eva. Oke, saya berdoa buat Ibu. Dan saya minta supaya TSH-nya tuh normal Ibu. Ya, Minta didoakan supaya normal. oke, saya berdoa yang nggak ada yang mustahil Ibu Eva ya. Oke. Iya. Kudus, jamahlah Ibu Eva saat ini. Tubuh jiwa rohnya Ibu Eva saat ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ibu Eva boleh nggak saya minta tolong? Ibu Eva katakan seperti ini, tubuh jiwa roh saya sepenuhnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus.
Tubuh, jiwa, dan roh saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang menjadi Tuhan dan Raja atas emosi saya, atas emosi saya, atas jiwa saya, atas jiwa saya, atas tubuh saya, atas tubuh saya, atas roh saya. atas roh saya. Setiap ketakutan, kecemasan harus tunduk di bawah firman Tuhan. Ya, di bawah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Ibu lain kali kalau ketakutan, lagi cemas, Ibu katakan itu ya. Hai jiwaku, engkau harus tunduk di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan roh daripada Tuhan tidak mendatangkan ya ketakutan, tetapi damai sejahtera ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita damai sejahtera. Ibu perkatakan itu setiap kali ketakutan, kecemasan itu datang, Ibu harus lawan. Oke, saya berdoa buat darah Yesus yang sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Eva, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk ketakutan, kecemasan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit penyakit, roh ketakutan, roh yang bikin hormonnya nggak balance, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dari hidupnya Bu Eva. Demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang mengalir atas Ibu Eva, mengalir. Sekarang hormon tiroidnya normal, TSH-nya normal, dalam nama Tuhan Yesus. Semua hormon tiroidnya normal, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sekarang kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan sekarang mengalir, memenuhi hati dan pikirannya Ibu Eva. Semua ketakutan, kecemasan sudah digantikan dengan kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah Ibu Eva dengan kasih-Mu memenuhi Ibu Eva sekarang. Damai sejahtera-Mu memenuhi hatinya sekarang. Dipenuhi hatinya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kasih Tuhan mengalir memenuhi Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, hormon tiroidmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Evanya hilang ya, tapi saya percaya kuasa Tuhan sudah menjamah Ibu Eva. Ibu Eva terima dengan iman ya. Nanti dicek ke lab ya, untuk hormonmu. Jangan lupa juga Ibu Eva perkatakan setiap hari, terima kasih Tuhan Yesus, hormon tiroidku sudah normal ya. PR-nya cuman itu aja, Bu Eva cuman perkatakan itu, terima kasih Tuhan Yesus, hormon tiroidku sudah normal, itu aja ya. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Sambil saya menaikkan satu pujian yang indah sekali. Mau menyenangkanmu, biarlah ini menjadi doa setiap kita. Untuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu,
Untuk kakak Aser, sakit bengkak kakinya. Ya, kakak Aser boleh kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, nanti saya akan doakan ya. Bentar, coba saya lihat dulu. Agar ku menyenangkanmu, senangkanmu. Oh, terima kasih Kakak Joy untuk gift-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Kakak Joy dan semua Bapak Ibu yang ada di live room ini. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Hanya itu kerinduanku, senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Kakak Aser kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan undang untuk doakan. Silakan Kakak Aser, saya sudah undang untuk naik ke atas untuk didoakan. Untuklah hati ini. Mungkin internetnya jelek ya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya doakan langsung ya untuk kakak Aser yang lagi sakit, yang lagi bengkak kakinya. Saya doakan darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya kakak Aser. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Kak Aser sekarang sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di kakimu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Kaki yang bengkak sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas kakak Aser. Kuasa Tuhan mengalir atas kakimu sekarang. Kakimu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Eva tadi kepental ya. Ibu Eva boleh saksikan, tuliskan di komentar apa yang Ibu Eva rasakan setelah didoakan. Boleh tuliskan di komentar. Ibu Eva tugasnya, PR-nya ya, cuma mengucap syukur aja sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau sudah membuat TSH-ku normal gitu ya. Cuman itu saja sambil nanti dicek lagi ke dokter. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ibu Nina boleh klik tombol tamu, saya akan doakan buat Ibu Nina ya. Ya, terima kasih Bu Farida. Ibu Nina kalau mau didoakan langsung, boleh klik tombol tamu, saya sudah undang naik ke atas. Ya Bapak Ibu, ini adalah lagu kesukaan saya. Saya harap ini menjadi doa kita semua, menyenangkan hati Tuhan ya. Ibu Olga, saya berdoa buat Ibu Olga ya. Roh Kudus, roh yang baik, roh yang murah hati, datang dan jamahlah Ibu Olga. Come saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Olga Tamon dan suami dan anak-anak. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk nenek moyang sudah hancur, sudah patah atas Ibu Olga. Demi nama Tuhan Yesus.
Setiap roh jahat yang mengganggu rumah tanggamu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir atas Ibu Olga dan suami, mempersatukan kembali rumah tangga ini. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga anak-anak semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Nina, apa kabar? Apa yang bisa dibantu? Shalom Kak. Ya, Ibu bisa buka kameranya. Saya undang nih deh ya. Harusnya Ibu bisa karena sudah lebih dari 500 follower. Sebetulnya ketentuan TikTok itu kalau untuk doa pelepasan harus buka kamera ya Bu Nina. Kalau ketentuannya gitu. Ya, saya juga berterima kasih kepada TikTok yang sudah menjadi channel untuk berkat Tuhan bisa turun atas setiap kita. Ya, Shalom Kanina, apa yang bisa dibantu? Saya doakan. Kalau malam nggak bisa tidur, cemas, takut, pusing dada, berdebar-debar gitu. Oh iya, Kanina, mohon maaf Kanina, apakah sebelumnya kakak dari agama lain? Saya Kristen Protestan. Ya, oh oke. Pernah ke orang pintar kah sebelumnya? Ya, Pernah ke dukun atau ke orang pintar sebelumnya? iya, Pernah ya? Pernah ya? iya, iya. Ya, ya karena itu kakak Nina. Oke, kakak Nina dari kecil Kristen? Dari kecil Katolik. Oh oke oke. Ya kakak Nina mau minta ampun dulu di hadapan Tuhan karena itu apa? Kalau udah ke orang pintar itu udah nyakitin hati Tuhan ya. Dan itu ada kutuknya ya seperti ini yang sekarang kakak Nina alamin ya. Ya, Ya, kakak Nina mau doa sendiri atau saya doain? Saya bantu pimpin dalam doa boleh untuk kita. sama-sama doa. Oh ya, kakak Nina ikutin doa saya ya. Kakak Nina harus sungguh-sungguh bertobat dari hati karena Tuhan kita itu melihat hati kita ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya kalau saya kalau saya sudah menyakiti hatimu telah menyakiti hatimu dengan menduakan engkau, dengan menduakan engkau, dengan pergi ke orang pintar. dengan pergi ke orang pintar. Saat ini Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. saya sungguh-sungguh menyesal dan ingin bertobat. Saya mau menjadikan Tuhan Yesus Saya ingin menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Saat ini Tuhan Yesus, Saat ini Tuhan Yesus, saya percaya saya percaya Engkau sudah mati bagi saya Engkau sudah mati bagi saya dan Engkau sudah menebus dosa-dosa saya. dan Engkau telah menebus dosa-dosa saya. Masuklah sekarang ke dalam hatiku Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku sekarang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan Tuhan Juru Selamatku. Jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dan jadilah satu-satu Tuhan dan Juru Selamatku. Saya juga menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh saya menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Milik Tuhan Yesus sepenuhnya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, sekarang saya mau berdoa bagi Bu Nina ya. Ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Nina. Darah Yesus sudah hancurkan, sudah patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk cimat, kutuk dukun, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, bahkan kutuk masa depan atas Ibu Nina sudah hancur, sudah patah. Demi nama Tuhan Yesus. Saat ini darah Yesus membebaskan engkau. Hai engkau setiap roh-roh jahat yang bikin cemas, yang bikin takut, yang bikin khawatir, yang bikin sakit di dadanya, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut demi nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, saya lepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Nina. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, Roh Kudus, mari engkau jamah Ibu Nina dari ujung kepala sampai ujung kakinya sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Bu Nina sekarang. Sekarang dadamu sudah nggak sesak lagi, dadamu udah nggak sesak lagi sekarang. Sekarang semua kekhawatiran, semua kecemasan sudah digantikan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan turun atas engkau melimpah-limpah, berlimpah-limpah turun, memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan menjamah engkau, membebaskan engkau. Sekarang kekhawatiran, kecemasan sudah out, anxiety out. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini engkau bisa tidur dengan nyenyak. Mulai sekarang dadamu sudah nggak sesak lagi. Bahkan asam lambungmu normal. Perutmu normal. Ibu suka sakit perut nggak? Asam lambungmu normal sekarang. Ya sekarang asam lambungmu normal. Perutmu sekarang nggak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sekarang bukan lagi menjadi orang yang dikutuk, tetapi orang yang diberkati Tuhan. Karena darah Yesus sudah bayar harganya. Bayar harga dari setiap kutuk dosamu. Sekarang masa depanmu juga diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, dan bahkan memberkati engkau. Bahkan sekarang engkau diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bu Nina, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Berdebar-debarnya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, ya puji Tuhan. Ya, udah nggak sesak lagi kan? Udah plong ya. Ya puji Tuhan ya. Ibu banyak berdoa, baca firman ya, banyak merenungkan firman Tuhan, bertumbuh terus dalam Tuhan ya. Jangan kasih pintu bagi si iblis setan untuk mencuri, untuk mencuri damai sejahtera kita, mencuri masa depan kita. Jangan kasih kesempatan. Kita harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Ya, Ibu Nina, Tuhan Yesus mengasihi Ibu Nina. Oke, kalau gitu saya izin disconnect dulu ya, Bu Nina. Oke. Terima kasih, Salam. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua sudah pukul 5.20. Saya mohon izin pamit dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sonia, Kakak Joy yang sudah tap-tap layar ya. Dan Kakak Ricky Kelvin yang baru bergabung. Shalom Bu Esther, terima kasih sudah bantu mendoakan. Shalom Kakak, apa itu jalanku ya. Shalom semuanya. Kakak Ferry, shalom ya. Dan kakak Mister apa itu Gorga dan semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.